Selama ini kita punya stereotip di mana karakter antagonis dari sebuah film pasti memiliki pemikiran-pemikiran yang salah sehingga membuat mereka melakukan hal-hal di luar nalar yang merugikan orang lain. Hal tersebut membuat orang-orang tuh jadi nggak suka sama tokoh antagonisnya karena berbagai macam alasan. Tapi kalian tahu nggak nih guys, kalau ternyata ada beberapa villain dari kartun Disney itu yang ternyata kalau dipikir-pikir bener juga loh yang mereka lakukan itu. Nah, kira-kira siapa aja sih dan kenapa? Coba yuk langsung aja kita bahas bareng-bareng. Ursula bisa dibilang tuh adalah salah satu villain Disney yang paling ikonik sampai sekarang ini. Mungkin kalian pada mikir kalau sebenarnya Ursula ini tuh jahat karena hampir aja mengambil pangeran si Ariel, padahal kalau dipikir-pikir dia kan hanya mengikuti perjanjian yang udah dia buat sama Ariel itu sendiri. Meskipun perjanjian yang dibuat itu merugikan, tapi Ariel sendiri kan udah tahu tuh dan setuju sama perjanjian itu. Dan bahkan Ursula tidak mengganggu dia sama sekali ketika dia menjadi manusia hingga akhirnya dia bisa mencium Pangeran Eric. Selain itu, suara Ariel sendiri diambil sesuai perjanjian yang mana sebelum perjanjian tersebut dibuat, dia udah berkali-kali memperingatkan si Ariel. Tetapi ketika Ariel berhasil menjalankan misinya dan suaranya itu malah diambil, orang-orang tuh pada mikir kalau Ursula itu jahat. Padahal menepati perjanjian bukannya hal yang bener ya guys. Kapten Gantu. Lilo & Stitch merupakan film kartun yang mengisahkan tentang persahabatan seorang anak-anak dengan spesies alien berwarna biru. Dalam film kartun ini, ada satu karakter bernama Kapten Gantu yang datang ke bumi untuk membawa pulang spesies eksperimen berbahaya yaitu si Stitch. Kalau dipikir-pikir, tujuan dia ini sebenarnya baik, karena kalau di tempat dia berasal, Stitch ini sendiri dikenal berbahaya, sehingga nggak seharusnya dia tuh ada di bumi. Tapi karena kedekatan persahabatan Stitch dengan Lilo, jadinya tuh orang-orang yang nonton pada mikir kalau Kapten Gantu ini sebagai orang jahat yang ingin memisahkan persahabatan mereka berdua. Padahal Kapten Gantu ini kan sebenarnya mendapatkan perintah juga demi keselamatan orang-orang di bumi. Anton Ego. Anton merupakan kritikus makanan dalam film kartun yang berjudul Ratatouille. Meskipun dia ini sebenarnya cuma menjalankan pekerjaannya, tapi pada film ini si Anton malah digambarkan seolah-olah sebagai tokoh antagonis gitu, yang pengen bikin restoran tempat si Linguini kerja itu tutup. Pada kenyataannya, kritikus kayak gitu kan cuma menyampaikan pendapat jujurnya aja terhadap sebuah makanan, dan orang-orang kan banyak yang percaya sama dia, sehingga kalau dia bilang sebuah makanan itu kurang enak atau kurang sesuatu, orang-orang tuh gak bakalan nyobain dulu baru percaya. Kapten Hook. Dalam sebuah film kartun, ketika tokoh utamanya itu anak-anak, orang dewasa pada film tersebut kebanyakan menjadi tokoh antagonisnya. Pada film Peter Pan, tokoh antagonisnya itu merupakan seorang bajak laut yang bernama Kapten James Hook. Kapten Hook ini awalnya itu merupakan bajak laut pada umumnya aja, yang tujuannya itu mencari harta karun. Satu ketika dia ketemu sama Peter Pan yang merupakan anak kecil dengan kemampuan bisa terbang, yang pada akhirnya tuh memotong tangan si Kapten Hook ini hingga akhirnya dimakan sama buaya. Setelah itu baru deh tujuan si Kapten Hook ini berganti jadi ngejar si Peter Pan dengan tujuan untuk balas dendam. Satu sisi mungkin Peter Pan ini niatnya baik, yaitu menghentikan niat jahat Kapten Hook yang memang secara nggak sengaja tuh akhirnya memotong tangan si Kapten Hook ini hingga dia malah menjadi balas dendam. Tapi kalau dipikir-pikir nggak salah juga nggak sih guys kalau si Kapten Hook ini kesal dan pengen balas dendam sama si Peter Pan karena tangannya kan sampai hilang tuh. Maleficent. Mungkin kisah si Maleficent ini tuh udah cukup tergambar jelas pada film-film live actionnya. Namun kalau kalian ngelihat cuma dari film Sleeping Beauty aja, rasanya kita tuh setuju kalau dia ini sebenarnya adalah tokoh antagonis yang jahat banget. Soalnya alasan dia memberikan kutukan pada Sleeping Beauty itu semata-mata cuma karena dia tidak diundang sama kerajaan aja. Mungkin kalau cuma tahunya sampai situ kita bakal berasumsi kalau Maleficent ini menghukum anak yang tidak bersalah atas kesalahan orang-orang dewasa di kerajaan. Tapi setelah kalian nonton detail kenapa Maleficent itu menjadi seperti itu di film solonya, mungkin tuh kalian bakal ada yang setuju nih sama tindakan dia. Kira-kira kalian setuju nggak tuh guys kalau karakter-karakter antagonis tadi itu sebenarnya punya niat baik juga? Coba deh tulis di kolom komen di bawah video ini ya.
Ya udah, segitu dulu aja guys video kali ini. Jangan lupa dong buat like dan share video ini. Kalau kalian suka, sama jangan ketinggalan di subscribe channel ini ya.